Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas sunnah-sunnah di dalam salat ya. Kemarin kita sudah membahas angkat tangan ya. Angkat tangan. Baik, silakan lanjut. Dua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan menggenggam tangan kanan akan sendi tangan kiri. Baik. Dan menaruh kedua tangannya di atas pusat dan di bawah dada. Nah, ini. Sekarang kita akan bahas meletakkan tangan. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, meletakkan tangan itu, tangan kanan dan tangan kiri, kita bicara dulu ya, letaknya adalah fawqas surah wa tahtas sadar, di atas pusat, di bawah dada. Ini kan dada nih, ini pusat. Nah, berarti kita ngambil di tengah-tengah sini. Nah, di sini ngambilnya. Ini mazhab kita Syafi'i. Ya, sejajar dengan ini, apa namanya nih, siku. Nah, jangan begini, jangan bergawat, tapi sejajar dengan siku. Itu mazhab kita. Kalau mazhab yang lain, ya seperti Hanafi atau Hambali, kalau tidak salah Hanafi. Ini Hanafi begini, yang sering dipakai sama orang-orang Salafi. Nah, biarkan saja, tidak apa-apa. Ya, ini cuman masalah sunnah, tidak usah gara-gara itu langsung nggak mau sholat di masjid. Aku nggak mau sholat di masjid, kenapa imamnya begitu? Yang begitu juga begini, aku nggak mau sholat di situ, kenapa imamnya begini? Ya opo ini. Ya sudahlah, nggak usah dibesar-besarkan. Nah, kalau Maliki, mazhab Maliki, dia tangannya kanan kiri. Allahu Akbar. Tidak begini, tidak di atas, tapi di kanan, samping kanan kiri. Nah, itu mazhab Maliki. Dia tidak baca bismillah juga. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dia bacanya maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas sirat. Nah, dia baca sirat, kita baca sirat, dia baca zira. Ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi siapa tahu nanti ada yang ke Maroko begitu, di Maghribi Maroko, jangan heran. Jangan heran. Ihdinas siratal mustaqim. Itu di sana begitu. Memang madhabnya di sana. Nah, kalau di Turki, insyaallah nanti saya tanggal 10 Oktober berangkat, insyaallah. Sudah teriang-iang ini di mata dan di otak, di telinga ya. Mau berangkat umrah. Jadi 10 Oktober itu ke Turki dulu. Ya, 14 hari perjalanan. Alhamdulillah dapat tiket. Sudah dapat, umrahnya cuma 35.500.000 plus Turki, tapi dari Jakarta. Tiket ke Jakarta bayar sendiri. Ya, alhamdulillah lebih murah daripada yang lain. Nah, kalau di Turki itu mazhabnya mazhab Hanafi kebanyakan. Mazhab Hanafi. Jadi hati-hati kalau kita belajar ke sana, belajar fikih, jangan ngambil fikihnya di sana. Kalau kita belajar fikih di sana, bawa ke Indonesia, bentrok kita. Ya, bentrok. Jadi kalau mau belajar di sana, ya ngambil umpama usuluddin, belajar tasawuf atau belajar tauhidnya sama Asy'ari. Ya, itu benar sama kita. Tapi kalau sana mazhabnya banyak kan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Di Maroko, Maghribi, Maliki. Nah, kalau Syafi'i banyak di mana? Banyak di Hadramaut, para habaib itu mazhab Syafi'i. Di Mesir banyak mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau di Mekah, Madinah mazhab Hambali. Mazhab Imam Hambali. Makanya imamnya itu kalau mazhab Hambali di bawah sini dia. Nah, ada yang di bawah Allahu Akbar, dia begini salatnya. Banyak begini.
Yang begini paling nyaman nih, kalau gatal tinggal menggaruk aja. Ya, kalau gatal tinggal menggaruk gitu. Dia di bawah pusat ya, dekat pusat maksudnya. Nah, jadi kita ini jangan terlalu terlalu fanatik yang seperti artinya santai sajalah. Nanti kalau kita ke Mekah berumrah atau berhaji, itu banyak lagi kita lihat macam-macam orang salat, model-modelnya. Ya biarkan sajalah. Yang lucu ada orang yang sehat bawa kursi. Ya, nanti pas dia mau sholat buka kursi duduk dia Allahu Akbar. Nanti selesai sholat dia angkat kursi pulang. Nggak tahu mazhab siapa itu. Orang paham juga. Mazhab Maliki itu dia boleh sholat berjamaah walaupun tidak melihat imam, walaupun di dalam hotel, asalkan dia mendengar saja perpindahan dari rukun ke rukun, sholatnya imam sah. Jadi sholat di dalam kamar aja, di hotel Allahu Akbar sambil nonton TV gitu siaran langsung. Itu mazhab Maliki boleh saja, nah kita nggak boleh. Nah karenanya kita kan belajar mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena mayoritas di Indonesia ini mulai dulu nih ya, mulai dari Wali Songo itu semuanya bermadzhab Syafi'i, bermadzhab Imam Syafi'i. Baik, jadi kita begini dulu ya. Arahnya di atas dada, di bawah dada, di atas pusat. Di sini dulu. Sejajar dengan ini siku. Kemudian di dalam mazhab kita para ulama kita, ulama fikih mengajarkan adalah meletakkannya itu tangan kanan ini dua jari ini, jempol dengan telunjuk memegang apa ini? Pegelangan. Nah, jadi begini nih. Modelnya begini. Jangan begini, tapi begini. Pegang ini ya. Dipegang pegelangan ini. Para ulama tasawuf ada yang memajukan satu telunjuk. Nah gini, ada yang begini. Ini artinya la ilaha illallah. Ada pelajaran seperti itu. Ini hakikatnya saja ya. Kemudian ada yang dua telunjuk. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan ini yang banyak dipakai sama ulama-ulama Banjar. Saya pernah melihat foto guru sekumpul, guru Sarani Abdan, dan siapa lagi berfoto ketika sholat dipoto orang, dia punya tangan begini, beliau punya tangan jarinya begini. Jadi begini modelnya. Ada yang begini, ini fikih, yang begini la ilaha illallah, yang begini Muhammadur Rasulullah. Kita tinggal pilih saja. Nah di bawah sini, jangan ke kiri. Ada yang begini kan ya, Allahu Akbar, jangan ini. Walaupun ada yang mengatakan tapi pendapat itu sangat lemah sekali, sangat lemah. Arti lemah itu tidak usah dipakai. Ya, Allahu Akbar, begini. Kenapa? Jantung sebelah kiri katanya. Jantung apa? Jantung sebelah kiri. Dia megang jantungnya supaya detak jantungnya itu dijaga untuk ingat kepada Allah. Tidak di tengah saja kita ya. Nah kemudian ketika turun itu biasa saja, yang kiri duluan, yang kanan kedua. Jangan seperti, tidak tahu di mana saya lihat ya. Di sini ada nggak? Tidak ada ya. Tempat lain ya gini, tangan kanan duluan turun, Allahu Akbar. Habis itu dia putar. Ya, tangan kanan baru diputar. Kata saya kenapa? Kok begitu? Katanya supaya tangan kanan duluan turun. Nah nanti diputar lagi, kiri juga akhirnya yang duluan kata saya. Tidak, biasa saja begitu kan ya. Ini kita sudah terangkan kemarin ya. Baik, nah jadi tangannya ini boleh begini. Ini para ulama fikih yang mengatakan begini. La ilaha illallah tasawuf Muhammad Rasulullah lebih sempurna. Jadi megangnya begini. Ya, megangnya begini. Nah, jangan begini. Ini anak kecil kalau begini. Ya, jadi begini saja. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Memandang ke tempat sujud dari awal sholat sampai seterusnya. Baik. Terus. Kecuali ketika sampai pada tasyahud di kalimat billallah, maka dia memandang ke telunjuknya sampai dia salam. Baiklah ya. Jadi perhatikan ini, ketika kita sholat
pandangan mata itu dari awal. Jadi sebelum takbiratul ihram sudah siap-siap, pandangan mata itu ke tempat sujud sampai salam. Kecuali ada beberapa tempat kita tidak memandang ke tempat sujud. Kalau pandangan kita itu bukan ke tempat sujud, goyang-goyang mata begini, itu namanya, ada yang mengatakan khilaful aula. Khilaful aula itu adalah hampir mendekati makruh. Ada yang lebih tegas lagi mengatakan makruh. Arti makruh di atasnya khilaful aula. Mungkin kalau khilaful aula itu bahasa kampungnya itu pamali. Ya, pamali lah. Ya. Tapi dia tidak sampai makruh. Khilaful aula. Di atas khilaful aula adalah makruh. Nah, dia yang mengatakan kalau pandangan mata tidak ke tempat sujud, ada yang mengatakan makruh. Ya, ada yang mengatakan khilaful aula, tapi yang lebih tegasan adalah makruh. Lebih makruh itu maksudnya lebih makruh pandangan mata itu apabila naik ke atas. Maksud naik ke atas ini ya. Ini kalau posisi kita duduk, jadi nah ini posisi duduk ini, pandangan mata itu rata segini nih. Kalau dia di bawah sini ada yang mengatakan khilaful aula, ada yang mengatakan makruh. Tapi kalau di atas sini, di sini ke atas makruh. Lebih ke atas lebih makruh. Lebih ke atas begini lebih makruh lagi. Nah, ini kalau posisi duduk begini, kalau posisi berdiri berarti lebih tinggi lagi. Mudah dipaham kira-kira ya. Jadi seperti itu pandangan mata mesti ke tempat sujud. Selain tempat sujud ada yang mengatakan khilaful aula, ada yang mengatakan makruh. Dan dipastikan makruh kalau seandainya pandangan mata melewati sejajar dengan pandangan mata ke dinding sini. Nah, kalau segini berarti segini. Naik ke atas makruh, naik ke atas lebih makruh, lebih ke atas makruh, sampai ke atas sana lebih makruh lagi. Udah ya? Kecuali ada beberapa tempat kita tidak dianjurkan untuk memandang mata, memandang tempat sujud. Ya, artinya ada yang menganjurkan ke tempat sujud, ada yang menganjurkan tidak. Nah, adapun yang beda pendapat, yang pertama adalah ketika ruku. Ketika ruku itu sebagian ulama menganjurkan pandangan mata tetap ke tempat sujud. Allahu Akbar, pandangan mata. Nah, kepala rata tapi lirikan mata ke tempat sujud. Sebagian ulama mengatakan pandangan matanya itu ketika ruku adalah ke kaki. Ke kaki. Coba sampean tes yang mana yang enak. Kalau ruku jangan dipaksain, santai saja kemana pandangan mata. Allahu Akbar. Kira-kira enak mana? Tempat sujud. Ada yang merasa enak ke kaki matanya. Biasanya. Nah, di sini ada beda pendapat di sini. Ada yang mengatakan di kaki, ada yang mengatakan di tempat sujud. Yang mana kita rileksnya pada saat kita ruku, kemana pandangan mata kita. Jadi kalau aku merasa ke kaki enaknya, sudah, enggak apa-apa. Aku merasanya ke tempat sujud, ya enggak apa-apa. Di sini ada beda pendapat, artinya boleh memilih salah satunya. Tapi yang awal tadi takbiratul ihram ketika berdiri itu tetap ke tempat sujud. Kemudian masalah yang kedua yang ada beda pendapat lagi adalah pada saat sujud. Pada saat sujud, sebagian ulama mengatakan pandangan mata ketika sujud itu ke tempat sujud. Sebagian mengatakan pandangan mata adalah ke hidung. Nah, kita rileksnya kemana pada saat kita sujud? Coba sujud sampai kira-kira enaknya mana? Nanti kita merem nanti. Kita bicara pandangan mata dulu. Enaknya kemana? Hidung sih, kan hidung saya panjang. Ya tahu tentang mancung ya. Ke hidung. Coba ada yang mau ngetes enaknya kemana itu? Coba ngetes. Ya, kita mazhab Syafi'i
sunnah mengenakan hidung ke lantai. Tapi kalau orang salafi mengatakan wajib hidung kena lantai. Nah, kita sunnah saja. Coba rileksnya di mana? Masing-masing rasakan itu ya. Ada orang merasakan rileks itu ke hidung. Tapi ada yang mengatakan ke tempat sujud. Rileksnya ke tempat sujud. Intinya dalam masalah sujud sama dengan masalah rukuk tadi. Artinya ada beda pendapat. Kalau sujud mau mau buka mata ke tempat sujud boleh, mau melihat ke hidung juga boleh. Sama halnya tadi ruku, boleh pandangan mata ke sujud, boleh pandangan mata ke kaki. Terserah mau pilih yang mana. Nah ya, ini dua masalah. Jadi yang masalah pertama tadi dari awal sampai akhir sunnah kita untuk memandang ke tempat sujud. Kemudian masalah kedua pengecualian. Ya, pengecualian yang ada dua pendapat. Yang pertama adalah ke tempat sujud, yang kedua selain tempat sujud, yaitu ada dua masalah. Pertama ruku, ada yang mengatakan di tempat sujud, ada yang mengatakan di kaki. Kemudian selanjutnya di sujud, ada yang mengatakan pandangan mata tetap ke tempat sujud, ada yang mengatakan pandangan mata ke hidung. Kemudian selanjutnya yang sepakat memandang selain ke tempat sujud, ini sepakat ya dalam mazhab kita, disunahkan tidak memandang ke tempat sujud, yaitu pada saat tasyahud, pada saat tasyahud. Tasyahud yakni pada saat mengangkat jari telunjuk di tasyahud, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir. Terutama di tasyahud akhir, pada saat kita mengangkat jari telunjuk, asyhadu an la ilaha illallah, ya, asyhadu an la ilaha illallah, mengangkat ini ketika illallah diangkat. Nah, mengangkatnya itu ada dua cara. Maksudnya ada mengangkatnya itu bukan hanya telunjuk tapi seakan-akan juga mengangkat jempol. Namun sebenarnya jempol tidak diangkat ya, cuman jempol ini mengikut saja. Artinya jempol ini meletakkannya boleh di samping telunjuk begini, boleh di bawah telunjuk, boleh di samping, boleh di bawah. Kemudian telunjuknya ini tidak, biar orang Banjar mohon maaf lah, tidak keras kajung begini, tapi agak bengkok begini. Nah, diangkat bengkok begini, jangan juga bengkok ya, artinya sederhana saja. Kemudian jempol ini boleh di samping telunjuk, boleh di bawah telunjuk. Kemudian yang ini dikasih bolong, jangan rapat begini. Nah, jadi begini modelnya. Nah, ini disebutkan dalam hadis angka 35, disebutkan dalam kitab-kitab hadis ya. Jadi angka 35 ini 1, 2, 3, ini 5. Angka 5 itu kayak angka 0 dalam bahasa Arab itu. Kayak angka 0 itu angka 5. Ya. Jadi kalau angka 0 dalam bahasa Arab cuma titik, nuktah, titik saja, itu 0. Nah, jadi modelnya begini ya. Nah, boleh di samping jempol, di samping kanan, di samping telunjuk, boleh di bawah telunjuk. Cuma dia agak renggang di sini. Jangan rapat begini. Jangan juga keras kacung. Dan dimakruhkan kalau menggoyang-goyang telunjuk begini. Kalau salafi kan goyang-goyang dia. Biarkan dia. Kita tidak disunahkan menggoyang-goyang itu. Katanya goyang-goyang tulisan Allah. Ya, ada yang tuh naik turun gini, ada yang mutar-mutar. Biarkan saja mereka. Nah, mazhab kita hukumnya makruh seperti itu. Bahkan ada yang tegas di kalangan mazhab Syafi'i mengatakan bukan lagi makruh tapi haram. Itu yang terlalu ekstrim ya. Cuman kebanyakan ulama kita adalah cuman makruh saja kalau menggoyang-goyangkan telunjuk tadi. Sunnahnya adalah tidak menggoyang-goyangkan, kecuali cuman satu tadi, mengangkat tadi asyhadu an la ilaha illallah. Baiklah ya. Kemudian pada saat telunjuk tadi sudah diangkat, pandangan mata, bukan kepala ya, kepala tetap saja begini, cuman lirikan mata, pandangan mata itu ke telunjuk. Pandangan mata ke telunjuk. Ini dari awal sampai akhir. Jadi kalau dia tasyahud awal ya sampai akhir tasyahud awal. Kalau dia tasyahud akhir sampai salam.
Baik, kita fokuskan ke tasyahud akhir saja. Umpama nih ya, yang saya contohkan, asyhadu, ini seperti ketika masih at-tahiyyatul mubarakah itu pandangan mata masih ke tempat sujud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, diangkat illallah. Lalu pandangan mata, lirikan mata ke telunjuk sini. Sampai innaka hamidum majid. Kalau mau baca doa lagi silakan sampai salam. Artinya kalau masuk salam jangan lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini telunjuk gak turun-turun ya? Telunjuk gak turun nih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah habis baru kembali ke depan kepala, baru turun jari. Nah, baru begini. Usap wajah. Ada bacaannya. Nanti kita akan bahas semuanya ya. Kita masih di awal-awal ini. Nah, ketika mengangkat telunjuk ini dianjurkan untuk melihat, memandang pandangan mata ke telunjuk. Ini sepakat para ulama di kalangan Syafi'i. Kenapa? Apa maksudnya? Ada yang mengatakan kenapa seperti itu? Memang sunnah ya, tapi apa dibalik? Kenapa kau disuruh mandang telunjuk? Ternyata di telunjuk ini para ahli mengatakan telunjuk ini urat-uratnya ini, urat saraf-sarafnya ini berkaitan dengan hati. Dengan hati. Pada saat kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, di situ kita memandang telunjuk ini, maka urat yang berkaitan dengan telunjuk ini ke dalam hati menambahkan fokus kita dengan bacaan, dengan zikir dan lain sebagainya. Udah dipaham kira-kira? Makanya terus terang ya, kita ini kalau di samping orang yang sholat, orang yang telunjuknya goyang-goyang begini, itu kita terganggu, ya. Nah, kenapa? Akhirnya kita nggak ngeliat telunjuk itu, telunjuknya di orang itu. Akhirnya kontaklah hati kita. Paham kira-kira? Nah, telunjuk ini urat sarafnya berkaitan dengan hati tadi. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Nggih, Pak Haji. Boleh, insyaallah. Ini titipan dari teman saya yang sakit stroke berat. Apa sakit? Stroke berat. Nasallallahu alaihi wasallam. Dia tuh kalau mau sholat pas buang air kecil beneran dia nggak bisa ganti pampers sendiri kan? Nggak bisa ganti pampers sendiri, ya? Waktu sholat tiba gimana caranya? Waktu sholat? Waktu sholat sudah tiba waktunya. Ya sudah, kalau dia mau sholat, begini ya, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu bagi orang yang sudah tidak mampu lagi. Kalau orang yang sehat kan, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu bagi orang yang sehat, yang kita ini. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, jangan sampai kalian mati dalam keadaan Islam. Nah, tapi bagi orang yang sudah udzur, maka Allah memberikan ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu saja, kata Allah. Kondisinya seperti itu ya sudah. Artinya dengan kondisi seperti itu yang dia sakit, maka semampunya dia untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi caranya orang yang sakit seperti itu dipermudah bagi orang itu untuk menjamak sholat dan mengqasar salat. Itu dibolehkan ya. Dibolehkan di mazhab kita. Para ulama banyak membolehkan. Tapi kata ulama sebaiknya itu bukan mengqasar menjamak, tapi namanya jamak sunnah. Bagaimana jamak sunnah? Jadi umpama gini ya, maghrib nih ya, ada orang sakit, nasallallahu alaihi wasallam, naudzubillah min dzalik, ada orang sakit parah. Jadi dia ketika masuk maghrib tadi dia tidak salat maghrib dulu. Lalu ketika sudah mau ujung nih, entar lagi berapa menit lagi nih masuk isya kan ya.
lalu dia mengambil taharah, mengambil suci, ya wudu dan sebagainya, bersihkan najis dan sebagainya, lalu dia salat di ujung maghrib begini, di ujung maghrib, salatnya tunai. Setelah selesai maghrib tidak lama adzan isya, maka lalu dia melaksanakan salat isya. Itu yang kata ulama jamak sunnah. Jadi bukan isya ditarik ke maghrib atau maghrib ditarik ke isya, tapi salat yang pertama itu maghrib diundur waktunya di akhir waktu, lalu dia salat isya di awal waktu. Begitu juga umpama nanti dia salat zuhur, salat zuhur dia di akhir waktu, salat di akhir waktu, dan salat asar di awal waktu. Itu kata ulama kita lebih afdal daripada yang menjamak langsung. Nah, cuman permasalahannya orang seperti ini kan, itu cara sholatnya ya. Tapi bagaimana dengan kondisi dia yang bernajis dan sebagainya dan seterusnya dan seterusnya? Ya tadi karena dia dibolehkan untuk menjamak, maka sebelum dia menjamak tadi dia dianjurkan untuk membersihkan badannya. Jadi ganti pampers dan sebagainya, kemudian dia berwudu kalau tidak bisa berwudu maka dia bertayamum saja. Tayamum saja, ngambil mazhab Hanafi dan sebagainya, dinding ini boleh, nah ini. Jadi masuk begini tayamum dia. Nanti itu cara belajar tayamum lagi. Semampunya saja. Kemudian perlu diketahui nanti tayamumnya itu 2 kali. Karena 2 kali sholat fardu berarti nanti tayamumnya untuk 2 kali sholat. Batal nggak batal, maka wajib dia tayamum kedua kali. Umpama dia tayamum untuk sholat fardu maghrib, selesai sholat maghrib, batal tidak batal tayamumnya, dia wajib untuk tayamum lagi guna melaksanakan sholat fardu isya. Seperti itu semampunya dia. Wattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu saja. Bisa dipahami kira-kira Pak? Baik, ada masih keraguan? Gitu ya. Kenapa saya mengajar seperti ini? Karena saya punya orang tua dulu, ibu saya. Setahun beliau kena sakit, jadi sudah tua ya, jadi tidak bisa lagi untuk data menanya ke WC dan sebagainya, sudah sakit-sakitan. Setahun kurang lebih sebelum meninggal. Jadi akhirnya beliau kalau karena beliau nggak terlalu banyak makan, jadi akhirnya perutnya banyak kosong saja. Jadi beliau bila tanya, Muhyidd, bagaimana mama ini kadang ada badan bernajis dan sebagainya. Oh iya mak, nanti ulun tanyakan kepada Abu Yasyarwani. Jadi suatu saat saya ketemu dengan Abu Yasyarwani di Pondok Pesantren Al-Banjari, saya menanyakan masalah ini, gimana supaya lebih baiknya. Maka beliau menyarankan seperti yang saya ceritakan tadi. Nah akhirnya saya datang ke rumah lagi, mama ini dari Abuya, caranya kata Abuya melaksanakan sholat semampunya saja mama. Tayamum semampunya saja, artinya ikut mazhab Hanafi, pakai dinding saja. Bagaimana badan mama bernajis, sudah Allah Maha Pemaaf. Artinya ya seperti itu. Kalau seandainya dicuci, tidak bisa juga. Masa disiram ke pendinginan mama saya. Jadi sudah disekah begitu aja, sudah salat seadanya. Kemudian beliau kurang lebih setahun itu menyandang sakit tadi, akhirnya beliau meninggal dunia. Nah saya merasa ada namanya hilah ya di dalam masalah fikih, itu mazhab Hanafi juga hilah. Lalu saya tidak pakai hilah, tapi saya kumpulkan kakak-kakak saya, karena kakak-kakak itu ada berapa orang. Saya bilang sama kakak, ini mama kurang lebih ada sakit selama setahun. Beliau tetap sholat, beliau nggak pernah lepas sholat, beliau nggak pernah lepas tasbih. Ya bahkan ketika beliau masih sehat tuh pegangan di tangan tuh cuma Al-Quran, tasbih, puasa itu sering puasa. Kalau sudah masuk bulan Rajab itu puasa 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tapi ketika beliau sudah sakit ya kondisinya lain. Jadi saya bilang nih mama kurang lebih ada setahun sakit. Nah kita sebagai anak kita kodokkan mama kita itu. Nah, punya anak kakak banyak, jadi kita bagi, anggaplah setahun ada 360 hari. Berarti kita bagikan sholat maghribnya 365 kali, sholat isya, subuh, zuhur, asar 365 kali. Istilahnya itu namanya apa ya? Sholat badal. Kan ada umrah badal, ada haji badal kan ya. Ini umrah, sholat badal.
Nah kalau puasa kata saya tidak usah diqadhakan. Kenapa? Karena saya sudah membayarkan fidyah waktu mama hidup tuh saya bayarkan fidyahnya. Nah jadi sholat saja itu. Nah syarat untuk mensolatkan orang yang sudah mati itu, membadalkan sholat fardu itu adalah kita sendiri sudah tidak ada hutang sholat. Kalau kita dulu bahari masa jahiliyah banyak gak sholat, kemudian kita ingin membadalkan sholat mama kita, bapak kita, mana bisa. Seperti halnya orang haji badal tuh. Syarat orang membadalkan haji apa ya? Orang itu sudah pernah pergi haji dan sah. Kalau belum pernah pergi haji atau pernah pergi haji tapi hajinya tidak sah, tidak bisa membadalkan orang lain. Keenakan ngambil duitnya aja. Ya, ambil duitnya 15 juta atau 10 juta, sekalinya nggak sah haji orang. Ya, itu haji badal ya. Baik. Sampai waktu belum? Hah? Sebentar lagi. Oh ya sudah, tidak apa-apa ya. Pak Haji, monggo Pak Haji. 365, nggih setahun. Ya sudah, nunggu takdirnya aja di akhirat sudah. Ya kalau syukur-syukur ada anaknya yang mau mengqadhakan itu. Yang mengqadhakan itu. Nah, atau mengikuti hilah, tapi ini tidak bisa diajarkan terlalu terlalu rame. Itu biasanya orang yang mengambil sanadnya saja. Saya sudah ngambil sanad itu, ngambil ijazah sanad cara berhilah. Jadi berhilah itu Pak Haji di sehari itu kan ada 5 waktu ya. Jadi kayak bayar ini, kayak bayar fidyah gitu nah. 1 mud ya. Jadi kalau 1 mud 5 mud kurang lebih 1 kilo lah ya. Jadi 5 kilo beras 1 hari 5 kilo dikali 365 hari. Dikali 5 tahun Mama. Nah itu berasnya. Itu hilah nanti. Panjang itu masalahnya, terlalu panjang masalah hilah itu. Cuman intinya begini ya, kita ini sebagai orang muslim, kewajiban sholat fardu itu sangat penting. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat sengaja atau tidak sengaja, sepakat madzhabul arba'ah, semua ulama madhab mengatakan wajib mengqadha. Qadha sudah. Hitung-hitung aku bahari jahiliyah itu setahun kah 2 tahun, ambil 2 tahun, qadha terus. Selama kita mengqadha, kita jangan sholat sunnah, tidak perlu sholat sunnah, qadha aja kita terus. Itu Pak Haji sudah paham dia cara mengqadha, Pak Haji ya. Sudah cara mengqadha sudah tahu. Makanya Pak Haji itu terkadang sholat di belakang dia sholat lagi, sholat qadha, terus mengqadha sampai tuntas. Nah, ingat-ingat kita masa-masa jahiliyah dulu. Sebenarnya saya kepingin banyak membahas ini, cuman ya waktunya sempit ya, sudah sampai. Ya intinya diingat-ingatlah, wajib mengqadha semua sholat yang pernah kita tinggalkan. Ya kalau seandainya kita meninggal dunia belum tuntas, nanti di akhirat kamu belum tuntas kah? Belum ya Allah. Kenapa belum tuntas? Ya keburu engkau panggil saya ya Allah. Ya kata Allah, saya mau aja kurang lebih. Ya kata ulama, Allah tidak pernah akan menanya tentang hasilnya, tapi Allah menanya tentang usaha. Ya jadi usaha kita ada nggak ingin bertobat? Usaha kita ada nggak ingin kembali kepada Allah? Kalau ada usahanya, selesai. Allah tuh mau aja kurang lebih. Tapi kalau nggak ada usahanya, jangan harap Allah mau kurang lebih dengan kita. Ya ala kulli hal, seperti itu dulu ya. Nanti kita sambung lagi, masih banyak permasalahan masalah sholat. Insyaallah kita akan sambung di kesempatan akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastaudi'uka hadhil ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin farji'ha ilayna kullama nahtad ilayha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.